Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Pindahnya imam nafsu kepada imamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itulah password pada hari ini yang akan kami sampaikan. Semoga apa yang akan kami sampaikan ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Pindahnya imam nafsu kepada imam Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nas Allahumma ala qiblati humul ladikanu 'alaiha qul ilaihil masyriq wal maghrib yahdi mayasa illa siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa linalama may yattabi'ur rasula mimman yanha khalibu ala aqibai. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi la raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Akan berkata orang-orang yang kurang akal di antara manusia Yahudi, apakah yang memalingkan mereka muslim dan kiblat mereka yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi sebuah petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Muhammad, umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi pada hari kiamat atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kami tidak menjadikan arah kiblat yang dahulu kamu menghadap kepadanya Baitul Maqdis, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik. Pada kondisi sebelumnya yaitu kafir, sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat diterima, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sungguh Allah kepada manusia orang mukmin Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah syariatnya. Bagaimana secara hakikatnya dalam ayat ini? Marilah kita bahas, kita pahami dengan pengertian secara hakikatnya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya di sini adalah orang Yahudi itu berkata
minan nas, di antara manusia Yahudi, yang katanya kenapa mereka orang muslim itu mereka itu berakal tetapi tidak menggunakan akalnya. Itu kata orang Yahudi kepada orang muslim. Mereka orang mukmin itu dikatakan oleh orang Yahudi, kenapa kiblatnya itu kok pindah? Orang nurul iman itu berbicara pada hakikatnya seperti itu. Orang nurul iman itu berbicara kepada ahli suhud. Orang ahli hijab itu berbicara kepada ahli suhud. Kenapa kok ahli suhud itu kiblatnya kok pindah? Yang dulunya imamnya nafsu, kok sekarang imamnya itu kok kepada Allah? Kenapa kok pindah? Itu pada hakikatnya seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, membaca sebuah ayat itu jangan dipahami dengan akal basariah ini, tetapi harus diangen-angen, harus dipahami maksudnya ayat ini seperti apa. Jangan dimakan mentah-mentah. Contoh saja, saya ini diberikan pisang. Manakala saya tidak berpikir, saya diberikan pisang oleh seseorang, ya pisang itu saya makan dengan kulit-kulitnya tanpa saya kupas dulu. Seharusnya supaya enak dimakan, ya pisang itu tentu haruslah dikupas. Jadi kita bisa memilah dan memilih mana itu rasanya isi pisang dan mana itu kulitnya pisang. Seperti itu. Orang nurul iman itu berbicara kepada hakul iman. Seperti orang kalau sekolah, anak SD berbicara kepada mahasiswa. Kenapa kok dulu imamnya hawa nafsu, kok sekarang imamnya Allah? Mereka itu mengatakan kepada orang-orang mukmin, mereka mengatakan kepada orang-orang hakul iman, maksud saya seperti itu. Yang berbicara ini adalah orang-orang di mana orang tersebut tidak mau menerima ajarannya Rasulullah. Kul lillahil masyriq wal maghrib yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Katakanlah Muhammad, bahwa yang menguasai jagat alam raya semesta ini, antara mulai dari jagat timur sampai dengan jagat barat, itu yang menguasai hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan hatinya ahli suhud ini pindah dikarenakan beliau itu mau menerima ajaran-ajarannya Rasulullah. Dikatakan di sini mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah, mendapat
sebuah jalan yang lurus, jalan yang benar. Di mana hatinya itu yang dulunya berimam, condong kepada hawa nafsu, sekarang itu berpindah condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada hakikatnya ayat ini. Kita pindah kiblat itu untuk mengetahui mana yang mengikuti ajaran Rasulullah dan mana yang menentang ajaran Rasulullah. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta. Kami tidak menjadikan arah kiblat yang dahulu kamu menghadap kepadanya Baitul Maqdis. Bahasa syariatnya dulu orang Islam itu awalnya kiblatnya itu Baitul Maqdis. Pindah ke Mekah, Masjidil Haram. Kiblat bahasa syariat itu Ka'bah. Sedangkan kiblat bahasa hakikatnya itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dahulu kamu menghadap kepadanya Baitul Maqdis. Illa lina lama, melainkan agar kami mengetahui wa ma yatabi'ur rasulah, siapa yang mengikuti Rasul, mimayan khalibu, dan siapa yang berbalik ala akibai, pada kondisi sebelumnya yaitu kafir. Artinya mereka dulu itu golongan-golongan yang dikatakan golongan ahli hijab. Beliau menerima ajaran-ajaran Rasul, hakikat menuju makrifat, yang dulunya berkiblat kepada hawa nafsu. Berhubung mereka itu mengikuti ajarannya Rasul, kiblatnya itu pindah kepada Sang Maha Hidup yaitu Allah. Itu pada hakikatnya. Katanya Allah, saya menjadikan kamu sekalian umat pertengahan. Kata Allah, saya menjadikan kamu sekalian umat pertengahan untuk dijadikan saksi umat-umat yang lainnya. Saya memindahkan kiblat itu untuk membedakan mana yang mengesahkan Tuhan dan mana yang tidak mengesahkan Tuhan, kata Allah. Jadi hukum hakikat ini disampaikan di tengah-tengah umat. Maksudnya seperti itu, untuk membedakan mana itu ahli hijab dan mana yang ahli suhud. Mana yang hatinya berkiblat kepada nafsu dan mana hati mereka yang berkiblat kepada Allah. Mana yang mengikuti ajarannya nafsu dan mana mereka yang mengikuti ajarannya Rasul. Dengan ajaran-ajaran bimbingan kerohanian seperti ini, dengan ajaran-ajaran hakikat makrifat, itu sudah jelas dan sangat kelihatan mana-mana di antara saudara-saudara kita yang masih mengikuti hawa nafsu dan mana-mana yang mengikuti Allah. Pada kenyataannya
saudara-saudara kita ini banyak mengikuti hawa nafsu. Memang berat. Nah, ini sudah dikatakan bahwasanya memang berat dalam perpindahan hati dari hawa nafsu kepada Allah, itu memang berat. Bahkan tidak gampang. Dikatakan gampang ya gampang, dikatakan sulit ya tidak mudah. Tetapi bagi orang-orang yang serius, yang mau melakukan, mereka itu pasti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kanat laka birotan illa alal ladzina, sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat diterima kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Hadallah. Wa ma kana Allahu liyudina imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sungguh Allah kepada manusia, orang mukmin, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kenyataannya di lapangan itu 98%, bahkan dikatakan bisa jadi 99%. Saudara-saudara kita ini banyak yang tidak mau pindah kiblatnya. Mereka lebih senang berkiblat hawa nafsu daripada berkiblat kepada Allah. Perlu diketahui bahwasanya, buat apa saudara banyak? Buat apa pengikut-pengikut kita itu banyak? Tetapi di situ hanya buat gagah-gagahan, hanya dibuat hebat-hebatan, hanya dibuat ingin diagungkan. Itu tidak ada guna dan manfaatnya. Ibarat kata saya ini lebih baik menanam biji jagung 1-2 biji tetapi tumbuh, daripada saya ini menanam biji jagung yang banyak tetapi mati semua. Itulah pada hakikatnya di dalam saudara-saudara kita sendiri. Kenapa tauhid itu jarang dibukakan seperti ini? Jarang disampaikan kepada saudara-saudara kita. Ya karena ilmu tauhid itu sebetulnya tidak bisa dibuat main-main, atau hanya sekedar yang penting pantas. Itu percuma. Di dalam ayat ini mengatakan bahwasanya mereka golongan ahli hijab itu mengatakan, kenapa mereka kok pindah kiblatnya? Itu secara syariatnya. Tetapi secara hakikatnya, justru yang tidak mau pindah kiblatnya itu yang dimana mereka itu masih syirik terhadap Allah. Karena hatinya condong terhadap makhluk, terhadap syahwatun dunia. Ya kalau secara syariat itu kiblatnya orang Islam itu ya Ka'bah di Mekah sana itu. Nah, mereka meyakini, mengimani bisa melihat batu yang ada di sana itu dijadikan kiblat. Apakah itu salah? Ya boleh-boleh saja sebagai
aturan hablum minan nas agar manusia di dunia ini supaya ibadahnya teratur. Hanya itu saja, sebatas itu. Tetapi pada hakikatnya kiblat kita itu hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Jadi saudara-saudaraku yang belum sadar silahkan sadar, yang sudah sadar silahkan ditingkatkan kembali ketakwaan serta keimanannya dalam bentuk berzikir kepada Allah. Pindahkanlah hati panjenengan dari yang semula beriman kepada nafsu menjadi beriman kepada Allah. Yang imamnya dulu hawa nafsu menjadi imamnya Allah. Yang dulu condongnya kepada hawa nafsu, condongkanlah hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar hatimu tidak masuk di dalam jurang kenistaan yang amat dalam. Dalam bahasa syariat, agar tidak masuk neraka selama-lamanya. Jadi pada kesimpulannya kami hanya menghimbau, menasihati, mengarahkan hati-hati yang belum pindah kiblatnya. Di mana dulunya kiblatnya itu kepada nafsu, sekarang pindahkanlah kiblatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.